Praktisi hukum sekaligus pengacara dari Dr. Reja Gladys, Julianus Paulus Sembiring, memberikan respon yang sangat santai sekali ketika sejumlah praktisi hukum lainnya turut mengkomentari kasus NM dan IN ini. Dalam sebuah wawancara media bersama cumi-cumi.com, sebuah pertanyaan pun dilontarkan kepada pengacara Julianus Sembiring. Sejumlah praktisi hukum menilai rumitnya kasus Nikmir karena tidak sinkronnya 3 pasal yang Anda pakai. Apa tanggapan Anda? Pak Julianus Sembiring ini pun mengatakan ketika praktisi hukum atau teman sejawatnya ikut mengkomentari kasus yang sedang ia tangani, itu sebenarnya boleh-boleh saja. Namun, apakah mereka lebih mengetahui dari apa yang ia kerjakan? Tentu tidak. Julianus Sembiring pun mengatakan sebagai pengacara yang saat ini tengah menangani satu kasus tertentu yang dikuasakan kepada dirinya, ia mengaku memiliki sejumlah barang bukti, alat bukti, dan tahu peristiwa hukum yang saat ini sedang dilakukan. Anda mengatakan bahwa semua orang berhak beropini dan sepakat bahwa yang berwenanglah yang memutuskan, yaitu aparat. Nah, saya setuju banget ya, itu poin yang sangat bijak. Tapi lucunya, kok setelah itu Anda malah mengatakan sayang sekali mereka terus mencoba membuktikan NM tidak bersalah. Dan Anda juga menyebutkan bahwa buktinya sudah valid, serta kalau lolos pun nggak mungkin. Pertanyaan saya, ini opini netral kah atau sudah jadi vonis pribadi? Kalau kita benar-benar percaya aparat penegak hukum lah yang berwenang, kenapa sih kita terburu-buru mengklaim bukti sudah valid dan peluang bebas pun tidak mungkin? Menurut saya sih ya, ini terkesan seperti menggiring opini publik agar semua sepakat NM lah yang bersalah. Padahal proses hukumnya masih berjalan. Apakah mendukung seseorang itu artinya salah? Apakah mengkritisi prosedur hukum artinya melawan hukum? Kita sepakat kok bahwa semua orang berhak berpendapat ataupun beropini. Tapi yuk kita konsisten. Jangan satu sisi bilang netral, tapi sisi lain seolah-olah udah punya palu hakim di tangan. Tidak dijadikan tersangka, ada apa? Padahal Nikita sudah menekan dia dan ada deal supaya Nikita tidak. Pak, itu namanya the power of money. Ini yang terjadi di Indonesia saat ini. Kita sudah tahu lah ya, produk-produk yang dijual influencer itu ada yang overclaim, ada yang bermerkuri, berhydroquinone. Siapa tuh influencer yang emas-emas itu? Mira Hayati aja waktu ditangkap lama kan prosesnya. Sekarang nih kan yang kita pertanyakan waktu kasusnya si Nikita Mirzani, Pak. Itu cepet banget. Itu aja udah aneh sebenarnya. Itu kasusnya SS sama Doktif juga nggak ada kejelasannya juga kan. Sekarang Nikita Mirzani penahanannya ditambah dan ada kasus pencucian uang juga. Pencucian uang dari mana? Kenapa tiba-tiba jadi banyak ya? Kayak ini kayaknya yang order juga banyak pesenannya. Jadi begitu. Satu geng ini kan yang saling patungan, geng sakit hati ini saling patungan, udah jadinya begitu. Mereka tuh sengaja, jadi sini kita tuh nggak bisa keluar, nggak bisa keluar. Jadi ya udahlah di sana tuh dulu supaya kasus ini tuh jadinya anyep gitu, pada diem, pada nggak berani speak up. Mereka mikir, oh ini udah game over, mereka tuh menang. Ya enggak lah. Malah dengan adanya kasus skincare ini, kita netizen Indo aku rasa makin pinter. Orang yang beragama belum tentu benar, belum tentu jujur, itu sih. Dan sebagian orang lagi yang udah ketahuan salah, sudah ketahuan menipu customer-customernya, jual produk yang pakai jarum yang tidak boleh, tidak ada izinnya dari BPOM. Udah, biar kasusnya itu dilupakan, udah masuk Islam. Itu sih, pokoknya bawa agama aja di Indonesia, semua kasus gampang dilupakan. Terus jangan percaya sama berita-berita yang sebenarnya udah disetting sama Kak Shell dan teman-temannya. Karena kan kita tahu mereka pakai buzzer. Jadi di sosmed ini banyak berita-berita palsu. Alasan itu juga yang buat aku males konten belakangan. Tapi makin lama makin kesini tuh makin
tidak ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, makanya harus ditegakkan kembali ini. Jadi tersangka NM dan tersangka IM resmi diperpanjang masa penahanan. Wah, kalau berita NM dia apal banget. Sedetail-detailnya itu dia apal. Emang perempuan ini. Cuman ya, aku makin kesini makin gak ngerti sama kasusnya NM. Yang awalnya pemerasan, kenapa sekarang jatuhnya pencucian uang? Jadi kemana-mana coba. Terus penangguhan pengamanannya tuh ditambah terus. Kenapa dia nggak dikasih keluar dulu gitu? Kan biasanya kalau punya uang gampang ya kan? Kenapa untuk kasus yang ini agak beda gitu? Pokoknya kasusnya Nikita Mirzani itu agak-agak unik. Kenapa? Karena semuanya itu diproses begitu cepat dan dia itu ditahan. Penahanannya tuh ditambah lagi gitu. Dengan alasan yang kurang jelas. Soal kooperatif, dia kooperatif. Setiap ada pemeriksaan dia datang kasih bukti-bukti. Ada apa sih ini sebenarnya? Si garis besarnya yang disembunyikan di sini. Kenapa orang-orang itu takut kalau si Nikita tuh keluar, takut kalau dia koar-koar. Itu kan sebenarnya. Ya udah, aku yakin dan percaya kebenaran akan menemukan jalannya. Jadi kita tunggu aja. Mungkin nggak sekarang, tapi nanti. Kadang yang kalah duluan belum tentu dia yang salah. Itu aja sih guys. Buat Ami, semangat terus ya. Cepet keluar, cepet melakukan huru hara lagi. Ini nggak seru nggak ada Ami. Pulang kantor di hari kejepit dan melihat pemberitaan ini. Alasan polisi perpanjang masa penahanan Nikita Mirzani selama 30 hari. Hah? Ini kalau Barbara nggak salah gitu ya, penahanan pertama itu 40 hari, kemudian diperpanjang 20 hari, dan sekarang diperpanjang lagi 30 hari, berarti akan jadi 3 bulan gitu. Kalau menurut Barbara sih pengacara NM ini harus mengajukan pra-peradilan sih guys. Karena pra-peradilan itu adalah peradilan yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa untuk menguji gitu loh, sah tidaknya satu penangkapan. Terus buktinya cukup atau enggak gitu loh. Kemudian kinerja dari para penyidik ini bagaimana gitu. Karena ini kan udah mau 90-an udah gak lucu lagi gitu loh menurut Barbara. Karena apa? Karena tadinya aku pikir ini adalah kasus yang open and shut. Ternyata tidak seperti itu. Dilansir dari Insert Live, Reza Gladys itu melaporkan pada 3 Desember 2024 gitu kan, atas dugaan pemerasan, dugaan TPPU, dan pencemaran nama baik. Terus kalian lihat di sini ya, karena korban merasa terancam dan takut, maka pada 14 November 2024, korban melakukan transfer dana sebesar 2M ke sebuah nomor rekening atas nama tertentu. Seingat gua, koreksi kalau salah, kalau nggak salah itu yang menghubungi adalah RG kan? Pada saat itu dia justru malah bilang gini, nanti kalau udah setahun tolong diinfo, gitu kan? Itu pemerasan atau endorsement aku agak bingung sih guys, gitu. Dan ketika itu terjadi yang menghubungi itu adalah si pelapor, iya kan? Dan buktinya ada jelas gitu loh. Bukannya si terlapor yang nguber-nguber terus bilang, ayo bayar nggak, gitu kan? Nggak gitu, berarti pemerasan bukan sih? Endorsement kali itu, hah? Kembali lagi ya, aku nggak belain NM di sini. Tapi di penjara sampai sekian lama itu tanpa kejelasan tuh menurutku nggak manusiawi gitu loh. Kecuali kalau memang sudah jelas, terbukti gitu kan. Tapi berkasnya aja dari kejaksaan dikembalikan ke kepolisian. Iya toh? Gue itu kan sempat ngepost tuh ketika NM itu ditahan. Karena gue ngikutin gitu loh. Dan gue juga sempat ngepost beberapa bukti yang sudah di-share sama tim Gabrut. Dan sama gue itu gue repost gitu loh. Tapi kalau ternyata bukti-bukti tersebut dikembalikan oleh kejaksaan, berarti ya kejaksaan itu merasa bahwa buktinya tersebut mungkin sudah cacat hukum. Kenapa cacat hukum? Ya karena sudah di-share di sosial media guys. Bukti-bukti yang seharusnya jadi fakta-fakta hukum apabila sudah di-share di sosial media, itu kenapa bisa dibilang cacat hukum? Karena bukti tersebut bisa jadi dimanipulasi. Apalagi sudah masuk sosmed begitu. Jadi wajar kalau dari pihak kejaksaannya itu mengembalikan bukti tersebut dan minta bukti baru. Nah, waktu yang tepat untuk si pengacaranya NM mengajukan pra-peradilan gitu. Karena ketika gue ngepost tentang NM ditangkap itu, gue tidak mengetahui fakta-faktanya kalau ternyata yang menghubungi itu adalah RG gitu loh ke NM. Bukannya NM yang nguber-nguber dan kemudian, maaf ya guys, anabulku ngereok. Dan bukannya NM yang kayak, bayar gak lu? Gitu, kan gak gitu. Akhirnya aku melihat secara lebih terang benderang saiki. Ini kalau menurut kalian gimana guys? Apakah perlu diajukan pra-peradilan ya sayang? Perlu nggak sih? Kayaknya
perlu deh. Sedikit fakta ya buat kalian yang mungkin butuh gitu kan. Pra-peradilan itu diajukan oleh pengacara terdakwa atau tersangka, yang mana prosesnya itu selama 7 hari. Bisa diajukan ketika kasus tersebut belum diperiksa oleh pengadilan. Jadi masih dalam masa penyidikan. Nah ini waktu yang tepat saiki kui gitu. Dan karena prosesnya cuma 7 hari, cepat sekali gitu loh. Jadi ya ajukan saja gitu untuk mengecek dan mengetes gitu. Apakah penahanannya sah, apakah Vivi, aku lagi bikin VT loh. Apakah bukti-buktinya memenuhi unsur ataukah buktinya cacat hukum atau seperti apa? Itu perlu dipertanyakan. Tapi balik lagi, ini pemikiran sotoy Barbara.